Terima kasih Pak Edi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ini saya beri judul adalah menurunkan keselamatan bagi orang jahat. Menurunkan keselamatan bagi orang jahat ini judul muncul dari Nuh, Bapak Ibu Saudara ya, kisah Nuh, gitu ya, kisah Nuh. Nah, kalau kita berdiskusi tentang Nuh, maka isinya adalah bahtera, satu. Yang kedua air bah. Yang ketiga kejahatan orang di sana. Yang keempat mengenai pelangi janji Tuhan yang tidak akan menghukum bumi lagi. Ya, itu beberapa hal isi konten tentang Nuh. Dan di sana ada bacaan firman Tuhan, di sana ada firman yang membawa setiap kita memahami betapa ngerinya air bah itu, Bapak Ibu Saudara semua, betapa dahsyatnya air bah itu, sehingga banyak di sana yang meninggal bukan hanya orang saudara Nuh maksud saya, tetapi juga semua orang di muka bumi dikatakan meninggal, dan mengerikan sekali. Hukuman itu sangat mengerikan. Ya, seketika berkali-kali kita membacanya, karena tentu Bapak Ibu Saudara juga membaca Alkitab setiap hari, dan ketika masuki chapternya Nuh ini, kita melihat betapa jahat tergambar di situ kehidupan orang di situ, dan hukuman yang mengerikan sekali, saudara-saudara. Orang ditenggelamkan dengan gunung saja bisa tertutup oleh air, ya. Oleh karena itu sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Dan di tengah-tengah kejahatan sebuah bangsa itu, sebuah muka bumi itu, saudara-saudaraku, Anda menemukan firman Tuhan bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia. Nuh mendapatkan kasih karunia itu, Bapak Ibu Saudara, dari banyak orang di muka bumi itu. Nuh mendapatkan kasih karunia, Nuh mendapatkan pilihan, Nuh mendapatkan panggilan Tuhan, Nuh mendapatkan saudara-saudara visi yang dari Tuhan. Jadi pagi ini saudara-saudara kita akan membacanya dulu. Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini, tentu ini adalah Nuh yang sudah mulai turun air bahnya, sehingga Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, saudara-saudara ya. Tetapi Nuh, saudara-saudaraku, dia mempersembahkan korban, ada sebuah alasan-alasan tertentu. Ya, saudara-saudara, di muka bumi ini kita lihat, saudara-saudaraku, banyak sekarang orang berbuat
kejahatan. Hatinya cenderung berbuat jahat. Bahkan Bapak Ibu Saudara, antara agama dan kehidupan yang jahat ini kadangkala tidak terpisahkan, Bapak Ibu Saudara ya. Tidak bisa kita memisahkan hal itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Alkitab, saudara-saudara, mengatakan bahwa manusia itu kecenderungan hatinya berbuat jahat. Karena memang manusia, saudaraku, orang berdosa. Manusia ini bukan orang benar. Manusia ini orang berdosa. Bapak Ibu Saudara semua, di generasi ini, bagi mereka yang mengerti akan keselamatan, bagi mereka yang mengerti akan kasih karunia itu, dia benar-benar diselamatkan. Tetapi kadangkala kecenderungan hati ini masih ada kejahatan. Terus-menerus, Bapak Ibu Saudara, di situ orang berpacu antara kebenaran dan kecenderungan hati yang ingin selalu berdosa. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara semua, renungan hari ini, mari kita menurunkan keselamatan, Bapak Ibu. Mari kita mempunyai kegerakan akan keselamatan banyak orang. Mari kita memiliki dampak bagi keselamatan banyak orang. Karena kecenderungan hati orang, Alkitab mengatakan berbuat dosa dari sejak kecilnya, berbuat jahat dari sejak kecilnya. Memang Tuhan tidak lagi akan menghukum bumi dengan hal yang seperti kisah Nuh, Bapak Ibu Saudaraku. Gunung saja tenggelam, ya Bapak Ibu Saudara semua. Tetapi ada hari penghakiman. Tetapi ada upah bagi orang yang jahat. Ada upah bagi orang yang berdosa. Mereka yang tetap tinggal di dalam sana, mereka yang terus melakukannya, suatu saat bukan hanya ada upah bagi mereka yang jahat, tetapi ada waktu yang makin pendek. Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang kedua kali untuk menghakimi mereka yang hidup benar dan yang hidup jahat. Dan ini Alkitab juga menceritakan, sama mengerikannya, itu dikatakan ribuan orang berbondong-bondong. Dan di sana Bapak Ibu Saudara akan dibacakan kitab kehidupan. Dan itu sangat mengerikan sekali. Mungkin bukan air bah, tetapi menghadap tahta Sang Pencipta. Ini juga hal yang mengerikan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang kita mau perbuat supaya kita berdampak, supaya kita memiliki kegerakan itu. Bapak Ibu Saudara semua. Ya, yang pertama, Nuh mendirikan mezbah. Nuh mendirikan mezbah, Bapak Ibu, mendirikan sebuah persembahan bakaran. Bapak Ibu Saudara, mendirikan sebuah ukupan, mendirikan mezbah bagi Tuhan, mengingat akan Tuhan, bersyukur akan Tuhan, kembali hati, pikiran, tubuh, perasaan kepada Tuhan. Ini mendirikan mezbah, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mendirikan mezbah. Alasannya karena keselamatan dari hukuman bumi yang dahsyat itu. Nuh mendapatkan kasih karunia. Mereka berbeda dari cara hidup orang yang di muka bumi itu. Bapak Ibu Saudara semua, Anda dan saya diselamatkan dari hukuman. Kita semua tidak hidup sama dengan orang yang di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara semua, kita harus bersyukur dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Oleh karena Tuhan menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, membuat hidup kita jadi berbeda.
oleh karena Tuhan memilih kita dari sekian juta, sekian 8 miliar orang di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara, kita dipilih Tuhan. Oleh karena itu alasan pertama kita mendirikan mezbah, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita sudah diselamatkan, karena hidup kita berbeda. Yang kedua, dikuduskan atau dipisahkan dari orang-orang sejaman kita. Anda lihat Nuh pada waktu dia mengerjakan visi, Nuh mendapatkan kasih karunia, dia soleh hidupnya, dia baik hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, dia dipisahkan dari banyak orang yang hidupnya kecenderungannya berbuat dosa, kecenderungannya berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara, Nuh dikuduskan, Nuh dipisahkan dari orang-orang sejamannya itu, saudara-saudaraku. Ya, yang ketiga, Nuh diberikan sebuah visi keselamatan itu dengan membuat bahtera. Oleh karena tiga hal ini, Bapak Ibu Saudara, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nuh mendirikan sebuah ukupan. Nuh mengingat Tuhan dalam hidupnya, sepanjang hidupnya. Nuh mengingat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bukan hanya Nuh mendirikan mezbah, tetapi dia memberikan korban. Yang namanya korban itu selalu tidak menyenangkan. Yang namanya korban yang dipersembahkan itu selalu ada sesuatu yang terluka, ada sesuatu yang hilang. Dipersembahkan hidup yang berbeda, hidup yang tidak lagi seenaknya, tetapi hidup yang terus mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mendirikan sebuah mezbah karena keselamatan yang dari Tuhan, karena kita dipisahkan dari dunia ini, karena kita punya visi kegerakan, apakah semua itu membuat kita mendirikan mezbah setiap waktu bagi Tuhan, dan apakah kita memiliki persembahan hidup selalu berkorban bagi Tuhan? Selalu ini bukan hanya bicara uang, Bapak Ibu Saudara, uang memang mudah untuk dikorbankan Bapak Ibu Saudara, tetapi waktu, tetapi kehidupan yang terus dikorbankan bagi Tuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi sebuah kegerakan, menjadi sebuah hidup yang berdampak, menjadi hidup yang harum bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, Nuh menurunkan kasih karunia bagi orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan ketika Tuhan mencium dua hal tadi, yaitu mezbah Tuhan dan persembahan korban bagi Tuhan, tercium bagi Tuhan hati yang harum, Bapak Ibu Saudaraku, maka Tuhan berfirman, aku akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Bapak Ibu Saudara, ketika seringkali dan berkali-kali saya baca Alkitab ini, firman ini, saya terharu, hati saya terketuk akan keselamatan bagi banyak orang, akan pemulihan bagi banyak orang. Mereka semua dari sejak kecilnya sudah tabiatnya berbuat dosa, tabiatnya berbuat jahat, sangat menyakitkan hati Tuhan, sangat memilukan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menurunkan kasih karunia bagi orang berdosa. Anda tahu semua waktu itu di muka bumi musnah, Bapak Ibu Saudara semua, tetapi Tuhan melihat ada benih kejahatan, ada benih dosa, ada benih yang memilukan di hati Tuhan. Harus ada orang yang mendirikan mezbah, harus ada orang yang mempersembahkan korban, harus ada orang yang menurunkan kasih karunia, memberitakan firman, memberitakan pengampunan dosa di kayu salib, mendirikan sebuah arti pengorbanan Yesus kepada mereka, mendirikan kasih Allah, menurunkan kasih Allah bagi mereka.
walaupun mungkin kita tidak bersama-sama di memberitakan Injil, saudara-saudaraku, tetapi gaya hidup kita adalah menurunkan kasih karunia bagi orang berdosa, adalah mempersembahkan korban, adalah mendirikan mezbah. Bapak Ibu Saudara, di muka bumi ini banyak sekali mereka, Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka mungkin Kristen dan rajin ke gereja, tetapi pengenalan akan Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup mereka. Mereka juga butuh kasih Tuhan. Mereka juga butuh penggembalaan dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menurunkan kasih karunia bagi orang-orang jahat di muka bumi ini, bagi orang-orang berdosa. Mari kita turunkan kasih karunia itu, entah itu di sekolah kita, entah itu di tempat kerja kita, entah itu di tetangga kita, di saudara kita sekalipun. Saya ajak Bapak Ibu Saudaraku memiliki mezbah, hidup yang mengingat akan Tuhan selalu. Yang kedua, hidup mempersembahkan hidup kita sendiri bagi Tuhan. Yang ketiga, menurunkan kasih karunia bagi orang-orang berdosa. Pagi hari ini kita mau melakukannya. Sebuah mezbah yang harum bagi Tuhan. Sebuah persembahan pagi yang harum bagi Tuhan. Dan sebuah doa bagi keselamatan orang-orang berdosa. Mari kita berdoa.